Selama ini kita sering merayakan ulang tahun kita. Untuk apa? Umur yang telah Allah berikan terhadap kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita, wa an jismihi fima ablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu ibadah salat subuh yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tahu pahala salat berjamaah salat subuh, maka dia akan mendatangi ke masjid walau habwan, sekalipun dia dengan berjalan ngesot, itu pasti dia akan melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan terhadap Nabi Agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita niat i'tikaf agar duduk kita di masjid ini dicatat pahala i'tikaf. Tapi kalau seandainya kita tidak niat i'tikaf, maka duduk kita di masjid ini tidak dicatat sebagai pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian mari kita baca doa pimpinan istighfar, rajanya istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena sayyidul istighfar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qalaha fis sabahi muqinan biha wa mata qabla ayyumsiya dakhalal jannah. Barang siapa yang baca sayyidul istighfar pada waktu pagi sebelum sore dia mati, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha fil masa'i muqinan biha wa mata qabla ayyusbiha dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu sore sebelum pagi dia meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita baca sayyidul istighfar bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu kita amalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Rasul bersabda, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk dengan zikir kepada Allah sehingga matahari terbit. Setelah matahari terbit kemudian sholat 2 rakaat sholat duha, maka orang tersebut akan mendapatkan pahalanya orang yang berhaji dan umroh yang sempurna. Rasul sampai mengatakan 3 kali tammatin. Jadi mari kita raih pahalanya orang yang berhaji dan umroh dengan sempurna, dengan i'tikaf di masjid ini sampai matahari terbit, kemudian kita sholat duha 2 rakaat. Hadirin jamaah Jum'ah, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini saya akan menguraikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat la tazalu qadama abdin, 2 telapak kaki manusia tidak akan berpijak, tidak akan pindah dari hadapan Allah ketika kita dihisab sebelum kita ditanya tentang 4 hal. Yaumil hisab nanti kita tidak akan berpijak, tidak akan pindah dari hadapan Allah sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an umrihi fima afnah. Pertama kita akan ditanya tentang umur kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fima afnah, dihabiskan untuk apa umur selama ini? Sahabat Ali menyatakan, waktu kesayf, al-waktu kesayf illam taqta'. Yang namanya umur itu terdiri dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Kita gunakan untuk apa? Itu akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan kita di atas, di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita koreksi diri kita. Umur yang selama ini diberikan Allah terhadap kita untuk apa? Apakah untuk beribadah kepada Allah sebagai kewajiban kita sebagai manusia? Karena Allah menciptakan manusia tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Seberapa ibadah kita? Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menjelaskan bahwa umur kita kalau seandainya diberi Allah 60 tahun, maka umur kita yang digunakan untuk tidur berapa tahun? Karena menurut dokter, tidur yang normal, tidur yang sehat sehari semalam itu 6 jam. Berarti kalau seandainya 12 jam yang dihabiskan kita untuk tidur itu sudah sepertiganya. Kalau seandainya kita diberi umur 60 tahun, maka untuk tidur itu sudah 20 tahun. Lalu kerja kita umumnya 8 jam. Berarti 2/3 dari kehidupan kita dihabiskan untuk tidur dan kerja. Lalu ibadah kita berapa persen? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita
di dunia ini tidak untuk apa-apa, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita hitung berapa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti di akhirat menjadi orang yang bahagia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat ketika ditimbang daripada amal kejelekannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika meninggal dunia disambut oleh para malaikat, disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tetapi kalau seandainya amal kebaikan kita ringan, kalah beratnya dengan amal kejelekannya, na'udzubillah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Barang siapa yang amal ibadahnya ringan, kalah dengan amal kemaksiatannya, na'udzubillah, fa ummu hawiyah, maka kembalinya akan ke neraka hawiyah. Hadirin rahimakumullah, maka mari kita koreksi diri kita. Selama ini kita sering merayakan ulang tahun kita. Untuk apa umur yang telah Allah berikan terhadap kita? Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita, wa an jismihi fima ablah. Kita ditanya oleh Allah, kita diberi nikmat, seluruh anggota badan kita, seluruh tubuh kita akan dipertanyakan oleh Allah, untuk apa tubuh kita, badan kita. Karena yang namanya syukur tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi harus dilaksanakan dengan perbuatan, dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh badan kita. Tangan, Allah memberikan tangan, nikmat terhadap tangan kita. Untuk apa tangan kita? Allah memberikan mulut, untuk apa mulut kita? Sampai sekarang mulut kita sudah tak berdaya untuk makan yang keras-keras. Lalu untuk apa, kata Allah, digunakan badan kita? Dalam hadis lain diterangkan bukan tentang jisim kita, tapi masa muda kita digunakan untuk apa? Mari kita koreksi diri kita, agar ketika dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang jasad kita, tubuh kita, kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Mulut kita gunakan untuk wirid, untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, membaca dawuh-dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk berkata yang benar. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, qul khaira walau kana murran, katakan yang benar sekalipun pahit. Dalam hadis lain, barang siapa yang iman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkan dengan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, tidak mampu mengucapkan perkataan yang baik, maka diamlah. Ini mulut kita. Lalu pendengaran kita, selama ini digunakan untuk apa? Telinga kita. Maka mari telinga kita doa, kita berdoa, mohon kepada Allah, Allahumma ij'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsanah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan dawuh-dawuh para ulama, dawuh-dawuh para ustadz, perkataan-perkataan para ustadz, fayattabi'una ma ahsanah, kemudian kita melaksanakan yang baiknya. Itu telinga kita. Kemudian mata kita. Mata kita digunakan oleh kita untuk apa? Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Kita diberikan mata
Untuk apa mata kita? Apakah hanya cukup untuk melihat handphone? Seberapa waktu kita untuk membaca Al-Quran? Seberapa untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah? Itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan tentang kita wa an ilmihi ma amila bih. Kita akan dipertanyakan tentang ilmu kita. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu. Sampai kita diperintahkan untuk mencari ilmu walau kana bisin, sekalipun di negeri Cina, kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu kita ngaji bagaimana hukumnya ghibah, bagaimana hukumnya menceritakan aib orang lain. Sudah tentu itu diharamkan oleh Allah. Lalu apakah dilaksanakan atau tidak? Jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan untuk pengalaman, hanya sekedar kita tahu hukumnya minum-minuman yang mabukkan itu haram, mendekati perbuatan zina itu haram, terus tidak dilaksanakan. Tidak. Ilmu yang kita pelajari bukan untuk pengalaman, tapi untuk pengamalan. Ilmu yang kita peroleh harus kita amalkan. Mari, setelahnya kita tahu, setelahnya kita belajar bagaimana syaratnya sholat, rukunnya sholat, sesuatu yang membatalkan sholat, kemudian kita laksanakan. Agar apa? Agar amal kita, amal yang ilmiah, ilmu yang kita punya, ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan. Itu pertanyaan yang ketiga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa ilmu yang telah kita peroleh? Tentunya seharusnya ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang diamalkan. Allah melarang kita untuk menggunjing, untuk ghibah, kemudian kita jauhi. Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, untuk mendirikan sholat, aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat, kita laksanakan. Agar kita menjadi orang yang ilmu amaliyah, amal ilmiah. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menanyakan terhadap kita, min malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat, pertanyaan di hadapan Allah, nanti kita akan ditanya tentang harta yang kita punya. Harta yang kita punya ditanya oleh Allah, dari mana harta kita? Apakah bersumber dari sesuatu yang haram? Apakah bersumber dari sesuatu yang haram? Sebab kalau seandainya harta tersebut bersumber dari makan yang haram, na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma nabata minal haram fannaru aula. Setiap gizi, setiap makanan yang dimakan dari sesuatu yang haram, fannaru aula, maka neraka itu lebih utama. Artinya hadis ini menjelaskan kalau seandainya sumber makanan kita bukan sumber makanan yang halal, maka kita akan malas diri kita untuk beribadah kepada Allah, akan malas untuk i'tikaf dalam masjid ini, akan malas untuk melaksanakan sholat tarawih, akan malas untuk melaksanakan sholat jubuh berjamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya, karena sumber makanan kita bukan makanan yang haram, bukan makanan yang halal. Hadirin rahimakumullah, setelah Allah menanyakan dari mana harta kita, kemudian untuk apa harta yang kita miliki? Harta yang kita miliki adalah titipan. Maka bagaimana titipan itu kita gunakan?
Allah telah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta yang kita miliki itu ada harta bagi orang-orang yang fakir, orang peminta-minta dan orang fakir. Maka tunaikan zakat kita, tunaikan sedekah kita. Pagi-pagi kita bersedekah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakiru bis sadaqah. Kita diperintahkan agar pagi-pagi untuk bersedekah karena as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menyingkap, bisa menghalangi musibah yang akan terjadi kepada kita. Mari harta yang kita punya kita sedekahkan, kita tunaikan zakat kita. Karena seandainya kalau kita punya harta tidak dizakati, maka sholat yang kita laksanakan tidak ada guna. Karena amalannya sudah berangkai. Aqimus sholat, dirikanlah sholat, wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Artinya agama Islam tidak hanya memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja, tetapi umat Islam diperintahkan agar ingat terhadap sesama dengan mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan hadirin semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.